Bagaimana idealnya jembatan lengkung LRT? Apakah memang akan diperbaiki atau hanya menyesuaikan kecepatan kereta LRT? Kita akan bahas bersama Arvila Delitriana, perancang longspan LRT Jabodebek. Bergabung juga Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Dan juga bergabung bersama kami Joko Setiowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Selamat malam Mbak Dina, Bung Arya, juga Pak Joko. Ya, selamat malam. Malam, saya ke Mbak Dina dulu. Nah, waktu awal desain, sebenarnya permintaan desainnya seperti apa dan bisa dijelaskan soal desain jembatan LRT ini, longspan ini? Ya, jadi sebetulnya kami sebagai bridge engineer ya atau tim struktur dan pondasi ya untuk jembatan LRT longspan Kuningan ini menerima apa yang namanya performance desainnya. Jadi apakah itu alignment dari treknya, kemudian kemiringan dan sebagainya, itu kami sudah menerima dari yang kompeten di bidangnya. Jadi kalau kami, saya memang tidak bisa menjawab karena bukan kompetensi saya untuk menyatakan bahwa lengkungnya memang harus seperti itu dan sebagainya, karena itu sudah merupakan studi tersendiri dari tim trek. Jadi tim alignment dari trek LRT tersebut, di mana sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk lokasi-lokasi dan lahan yang tersedia. Dan kami sebagai desainer untuk perencana jembatan tersebut harus bisa memberikan suatu masukan atau memberikan suatu usulan di mana posisi-posisi pilar yang sekiranya bisa dibangun dan kemudian meminimize dari kemacetan atau segala hal yang mengganggu lalu lintas di bawahnya, dan secara struktur bisa dihitung, secara pelaksanaan bisa dilakukan dengan baik. Jadi artinya kami bertanggung jawab terhadap keamanan dari struktur tersebut yang sudah disesuaikan dengan kriteria desain atau masukan yang diberikan dari LRT sendiri. Jadi kalau di sini bisa kami sampaikan sudah dilakukan uji beban juga untuk LRT ini sesuai dengan bebannya dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Jadi di sini bisa kami sampaikan kami sudah memperoleh sertifikasi layak fungsi untuk jembatan LRT longspan Kuningan ini. Begitu Mbak. Jadi semuanya itu sudah based on alignment tadi ya, sudah berdasarkan standar yang ditentukan dan sudah diuji pula. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan apa yang direncanakan awal, sederhananya demikian begitu ya Mbak Dina? Betul sekali. Betul. Jadi kecepatan sudah disesuaikan, gaya-gaya kecepatan itu sudah disesuaikan juga. Oke, jadi kalau Mas Arya tadi secara kecepatan itu sudah masuk dari perhitungan dan desain itu juga sudah masuk perhitungan sesuai dengan standar di awal. Nah, kenapa ada pernyataan dari Pak Tiko, Wamen BUMN soal ini? Kemana arahnya begitu, Mas Arya? Oh, saya? Ya, silakan Mas Arya. Oh iya, saya ini lebih kepada kecepatan. Jadi kan memang kalau pas di belokan itu kan dia jadi melambat. Mungkin Pak Wamennya kemarin melihat dari sisi sananya gitu. Karena dari cepat tiba-tiba harus melambat. Tapi dari sisi desain itu udah paling ekonomis. Ya, ini paling ekonomis karena kita kan kalau bangun apapun namanya kan dilihat dari semua sisi gitu. Dengan span panjang seperti itu kan artinya kita nggak butuh tiang-tiang juga penyangga di sana gitu. Hingga itu bisa mengurangi dari sisi pengeluaran di infrastrukturnya gitu. Nanti Mbak Dina bisa jelasin juga tuh. Kemudian di soal lebarnya pun dengan seperti itu kan lebarnya akan optimal gitu. Jadi dengan kondisi yang ada memang akhirnya memang itu yang paling optimal untuk LRT-nya gitu. Jadi memang menurun kecepatannya. Tapi dari sisi ekonomi biayanya juga itu paling optimal gitu. Kemudian juga Anda bayangkan kalau ada tiang-tiang di tengah jalan tol kan nggak mungkin juga ya. Sementara di situ tidak perlu ada tiang tuh di situ kalau dengan sekarang ini. Memang akhirnya mau nggak mau LRT-nya jadi lebih lambat dibanding kalau dia jalannya mungkin belokannya lebih jauh gitu ya. Tapi nggak juga banyak juga lah kekurangan untuk kecepatan. Waktunya nggak gitu juga mengurangi banyak hal gitu. Jadi sebenarnya sih oke aja. Dan ini kan sebenarnya ini kan pembicaraan di Pak Wamen tuh bukan ke wartawan tuh sebenarnya. Dia lebih cerita-cerita saja mengenai di sebuah internal
BUMN, Oh, oke. ternyata ada YouTube-nya live gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Ditangkap oleh banyak orang, padahal dia hanya cerita ini begini, ini begini, Tapi begini. sebenarnya Jadi salah desain itu tidak memengaruhi apa-apa kalau enggak. Jadi Pak Tiko itu bicara lebih kepada, oh ya ini lambat, akibatnya ini mungkin dulu salah desain atau Pak di ini ya dan sebagainya, dan kan dia bicara mengenai Inka dan sebagainya juga gitu. Jadi ya. itu bukan membahas mengenai ini. Mhm. Tapi dia lebih kepada ngomong seperti itu gitu ya, tapi tiba-tiba tolah ya. Orang liput langsung, wah ini salah desain gini. Mungkin yang omongannya kan omongan internal yang bukan juga ke arah sana. Tapi kalau kita lihatnya, kemudian BUMN melihatnya ini udah paling optimal untuk situasi dan kondisi jalan yang ada itu gitu. Oke. Dengan ruang yang ada itu udah paling optimal. Apalagi kita lihat bahwa ini juga inilah gitu. Oke. Secara biaya juga nggak tinggi-tinggi amat jadinya bagi kita dari BUMN gitu. Itu Jadi, Mbak. dianggap ini sudah paling optimal. Kalau Pak Joko juga melihat, ini kan sebenarnya kalau kata Mas Arya tadi backgroundnya untuk internal. Tapi kalau dikaitkan dengan LRT yang sekarang juga baru diuji coba oleh Pak Presiden Jokowi, sebenarnya perlu menimbulkan kekhawatiran atau polemik atau seperti apa? Kalau dari sisi itu kan udah dicoba trial ya. Kalau di trialnya memang ya kecepatannya kan memang harus melambat di daerah di belokan itu gitu. Tapi kan sepanjang sistemnya oke sebenarnya nggak ada masalah. Nah kalau Pak Joko melihat ini nggak ada masalah juga sebenarnya atau seperti apa? Ya, saya kira sama ya. Bagi orang teknik sipil, hal yang wajar seperti ini karena mengingat juga ruang yang digunakan juga tidak berluas, memanfaatkan trase yang ada, membelokan seperti itu tentunya memang ada syarat-syarat batas minimal yang bisa dirancang, dan ini juga kan melalui Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan yang sudah disetujui dan disepakati dan direkomendasikan untuk dibuka dan dinyatakan baik untuk digunakan. Ya memang kalau diambil itu ketentuannya ya karena desainnya pada alignmentnya juga bukan seperti itu, dan saya kira itu hal yang wajar. Tidak bisa kita samakan hal itu dengan jalur yang lurus atau dengan radius yang lebih besar karena batasan ruang tadi. Dan saya juga sampai dicoba sampai 5 kali tadi. Maka benar wajar aja itu. Jadi kalau Pak Joko bilangnya ya wajar saja begitu ya dengan desainnya demikian ada pelambatan kecepatan. Kalau Mbak Dina sebenarnya dalam proses desain mungkin awam kan tidak begitu paham. Apakah ada pilihan misalnya desain konsekuensinya kecepatannya menurun tetapi memang ini yang paling ideal atau seperti apa sih proses itu Mbak Dina? Kalau dalam alignment itu memang ada kondisi di mana kita harus lengkung ya, harus curve. Terkait dengan lahan, itu yang disampaikan kepada saya waktu saya nanya, ini memang harus melengkung begini, begitu kan? Jadi alignment-nya kan sudah diberikan kepada kami. Nah, konsekuensinya adalah memang kecepatannya di mana-mana kalau lengkung ya harus berkurang. Kalau enggak dia terlempar, ada gaya sentrifugal yang cukup besar. Tetapi gaya sentrifugal itu juga harus bisa diakomodir oleh struktur jembatan, dan itu sudah kami lakukan. Jadi dalam artian memang kecepatan pasti berkurang, otomatis. Jadi dari LRT-nya sendiri memang mensyaratkan demikian. Jadi kalau kecepatannya berkurang ini tidak ada dampak apa-apa sebenarnya ya. Itu sudah memperhitungkan kesediaan lahan dan sebagainya, berarti sebenarnya tidak ada istilah salah desain begitu ya Mbak Dina? Kalau dari pihak kami menyatakan demikian. Kalau Mas Arya juga melihat sebenarnya tidak ada istilah salah desain begitu, karena kan ini kutipan sederhana. Tapi kalau dimaknainya berbeda, tentu artinya juga akan berbeda. Salah itu artinya apa begitu? Karena kalau misalnya masyarakat awam, salah kan terkait dengan keamanan begitu. Tapi sebenarnya bagaimana BUMN sekarang menjelaskan begitu bahwa ya tidak ada sebenarnya kesalahan itu, atau bagaimana menjelaskan lebih detailnya Mas Arya? Lah ini saya jelasin. Iya silakan, makanya ada Mas Arya, makanya kita ngobrol banyak di sini. Nah, itu tadi saya jelasin bahwa ya itu lebih kepada ini harusnya begini dan mungkin dari awal jalannya nggak lewat dari mana gitu-gitu loh, supaya panjang belokannya ya gitu-gitu. Lebih kepada itu aja karena kecepatan menurun pada saat belokan itu. Itu lebih kepada omongan di internal gitu ya, kemudian ditangkap soal desain, bukan begitu gitu. Kalau tadi bukan di situnya. Nah, tapi sudah kami jelaskan ini adalah yang paling optimal untuk infrastruktur dengan kondisi seperti ini, dan cukup dengan kecepatan diturunkan di belokan itu udah selesai gitu. Tidak ada masalah.
Tadi kan Pak Jokowi uji coba salah satunya dengan Pak Menteri BUMN juga Pak Erick Thohir, lalu di wawancara wartawan saat turun itu ditanyakan yang soal salah desain, ya kalau ada yang harus dievaluasi ya evaluasi, nggak usah saling kritik dan sebagainya. Nah setelah itu, setelah selesai uji coba, apa saja catatan yang diberikan ke BUMN, Mas Arya? Kalau kita ini ya nggak ada masalah ya. Kami nggak ada masalah, sekarang tinggal kita koordinasi sama teman-teman dari Kementerian Perhubungan dengan teman-teman KAI menjalankannya. Kalau semua udah aman, operasional aja, biasa aja, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Oke. Tadi kan Pak Jokowi ngomong itu karena ditanya wartawan kan? Nah, karena justru butuh ditanyakan langsung ke Pak Jokowi agar tidak jadi spekulasi di publik mungkin kan. Pak Jokowi pun mungkin inilah gitu ya, artinya belum dapat informasi mengenai itu, mungkin saya nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas detailnya itu kalau ada yang perlu ada catatan dan sebagainya akan ditindaklanjuti. Tapi sejauh ini tadi dari hasil setelah uji coba tidak ada ya, Mas Arya, so far so good ya? Sampai sekarang sih oke. Jadi kita makanya tadi Pak Jokowi mengatakan kalau memang ada yang perlu dievaluasi ya dievaluasi. Jangan kita kejar tayang kalau memang belum oke. Gitu. Itu aja sebenarnya prinsipnya seperti itu. Kalau memang udah oke ya nggak apa-apa. Tapi kita nunggu teman-teman Kemenhub juga nanti yang akan mengatakan nih oke, data nggak oke dari sisi keselamatan. Kalau udah oke, teknisnya oke ya oke, nggak ada masalah. Jadi layak atau tidak, keselamatannya terjamin atau enggak, itu kan yang jadi syarat utama. Dan itu ya, dan sekarang kan udah berkali-kali tuh dicoba kan. Pak Jokowi juga udah jalan di situ. Ya. Tadi juga terakhir dari Harjamukti sampai ke Duka Atas. Kalau Pak Joko, nah dalam fase-fase ini setelah uji coba sebenarnya kalau bicara soal evaluasi, apa saja sih dari sisi keselamatan yang harus betul-betul dievaluasi, yang jadi catatan sebelum akhirnya bisa digunakan oleh warga masyarakat secara umum? Mungkin perlu ada simulasi ya. Kalau kami lihat ketersediaannya sudah lengkap lah. Dan itu umpamanya untuk disabilitas, kemudian kalau seandainya ada sesuatu hal untuk jembatan darurat. Nah, tapi ini perlu ada simulasi lah. Halnya kalau kan sering ada simulasi. Ini mungkin dicari waktu untuk simulasinya, dan mungkin juga ini kan kalau diisi penumpang penuh juga belum dilakukan. Nah, coba ketika penumpangnya maksimal seperti apa, nah itu akan tahuan jauh mana instrumen-instrumen yang bekerja itu bisa maksimal. Nah, kalau mau ditambahkan sebenarnya itu kalau terjadi satu ada bentuknya video yang visual. Artinya video-video itu bisa ditayangkan di stasiun ya, atau di keretanya ya. Nah, ini penting. Sebenarnya kalau berupa tulisan sudah lengkap itu, saya sudah lihat evokasinya seperti perintahnya dan sebagainya. Tapi latihan itu penting ya. Informasi berupa video visual ini bisa untuk mengingatkan kita lah. Selain juga video itu juga kita tayangan bisa diisi iklan-iklan, umpamanya seperti itu sebagai tambahan aja nanti. Iya, karena ini kan transportasi baru juga ya untuk warga, begitu Pak Joko ya. Jadi warga juga harus terinformasi dengan baik soal semuanya ini. Nah, bicara soal tiap tahapnya, begitu Mbak Dina, apakah memang kalau dari sisi perancang jembatan, lengkung LRT ini tetap dilibatkan dalam fase-fase uji coba atau seperti apa sih sebenarnya Mbak Dina? Iya, fase uji coba lebih ke arah uji beban ya. Jadi kalau kereta atau jembatan apapun itu untuk bisa diserahkan kepada penggunaan untuk masyarakat, kami harus melakukan uji beban. Jadi kalau Pak Joko sampaikan dicoba dengan orangnya penuh. Nah, kalau uji beban kan nggak boleh ada orang ya. Itu diisi dengan pasir-pasir yang beratnya sama dengan kalau orang itu penuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya untuk beban sudah kami coba kalau seolah-olah di dalamnya ada orang. Tapi karena ini uji coba beban itu tidak boleh, dari Kemen PUPR itu dari safety, kalau uji beban nggak boleh orang beneran yang memenuhi kereta tersebut. Jadi sudah diisi dengan beban-beban pasir yang bisa mensimulasikan beban-beban orang, dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Begitu, Pak. Alhamdulillah. Dan nanti sebenarnya stepnya selain uji coba beban, untuk sampai layak itu apa saja sih Mbak Dina? Sampai pertama kan layak desain, kemudian layak fungsi, ada diskusi-diskusi lagi. Jadi untuk bisa memantau apakah dari uji beban tersebut sudah inline dengan desain.
Jadi saya mengatakan kalau dibebani sekian, dia harus ada gaya sekian, itu sudah diuji cukup panjang ya dengan Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan dari Kemen PUPR. Jadi beliau-beliau ini kan orang-orang yang sangat pakar. Jadi ada proses-proses seperti itu baru bisa dikeluarkan sertifikasi layak desain untuk kekuatan jembatannya. Gitu. Nah kalau Mas Arya terakhir, jadi apa saja persiapannya? Tentu ini kan butuh sinergi antar kementerian, lembaga, sampai nantinya LRT ini bisa dicoba oleh masyarakat umum, bisa digunakan sehari-hari. Nah sekarang persiapannya seperti apa saja, pesan dari Pak Jokowi dan juga yang sudah dirapatkan antar kementerian dan lembaga soal ini? Ya, yang pasti ya, kan ini sekarang kita trial terus ya, karena kan ini juga keretanya ini kan, LRT-nya ini kan generasi terbaru ya, dimana kita ini nggak pakai masinis gitu, tentunya ini seperti AI aja, jadi perlu yang namanya trainnya itu diajarin gitu. Nah sekarang ini masa pemberian pengajaran gitu loh ke trainnya, karena dia kan butuh memori. Berhenti sampai sini berapa jam, ketemu di sini berapa ini, ada perlambatan, ketemu span dia melambat, ketemu ini melambat berapa meter dari jauh dari span dia turun kecepatan, nanti masuk ke stasiun, dia udah tahu turunan kecepatannya dan sebagainya sampai berhentinya bagaimana. Jadi ini memang sekarang adalah saat untuk memberi memori kepada sistemnya LRT ini gitu. Makanya dia butuh terus-menerus latihan. Latihan uji coba itu terus. Kalau nanti udah oke sih, jalan baik kok ini. Kita tunggu LRT berfungsi dengan baik dan tentunya aman dan nyaman untuk warga. Terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi di Sapa Indonesia Malam, Arvila Delitriana, perancang longspan LRT Jabodebek. Terima kasih Mas Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN, dan juga Pak Joko Setiowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia. Mbak Dina, Mas Arya, Pak Joko, terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.